Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Alste yang mempunyai kegiatan yang luar biasa dengan menghijaukan pesisir Kota Semarang dengan tanaman mangrove. Mangrove merupakan salah satu tanaman yang luar biasa karena tanaman yang spesifik hidup di daerah pesisir. Mangrove mempunyai peranan yang luar biasa, yaitu mampu menahan abrasi yang ada di pesisir, juga menahan angin, sehingga bisa melindungi baik permukiman atau apa yang ada di belakangnya. Di samping itu, mangrove mempunyai jasa lingkungan juga yang luar biasa karena kemampuannya menyerap CO2, sehingga dia mampu menyimpan karbon atau biasanya dikatakan sebagai stok karbon. Di samping itu juga jelas dia merupakan habitat yang luar biasa bagi berbagai jenis hewan. Baik itu dari mulai ikan, kepiting, kerang, juga termasuk burung. Biasanya kalau di situ daerah mangrove, jelas di situ akan banyak hewan yang otomatis juga akan memberi manfaat bagi manusia yang hidup di situ, terutama nelayan. Karena di mangrove merupakan daerah pemijahan, daerah untuk mencari makan dan sebagainya. Kondisi mangrove di pesisir Kota Semarang sebenarnya luar biasa, utamanya mulai sekitar tahun 2012 ya. Karena di situ mulai ada kelompok-kelompok lingkungan yang begitu peduli terhadap pesisir. Sehingga mereka mulai melakukan penghijauan dengan mangrove. Di samping itu juga mereka menanam dan sebagainya. Saya kira itu banyak sekali hal yang dilakukan. Nah, dengan adanya penghijauan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, banyak juga support dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan, juga ini termasuk dari perguruan tinggi atau sekolah, salah satunya Alste. Dan perkembangan itu kalau kita lihat dari citra satelit itu memang semakin meningkat, semakin rimbun, semakin padat banyaknya tanaman mangrove yang ada di pesisir itu. Jadi menunjukkan memang semakin membaik, semakin hijau mangrove yang ada di pesisir. Hanya mungkin yang kurang dari tanaman mangrove yang ada di pesisir yaitu keanekaragamannya. Nah, itu yang saya kira juga perlu dipikirkan oleh seluruh masyarakat yang mempunyai peduli terhadap mangrove. Perhatikan juga keanekaragaman mangrove. Karena keanekaragaman tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di wilayah pesisir. Ya. Abrasi kalau dari hasil penelitian kita time series mulai mungkin berapa puluh tahun, tiap 10 tahun, 5 tahun itu jelas sekali terlihat adanya abrasi. Utamanya di wilayah mulai Semarang Barat, ada di daerah Mangkang Kulon, mungkin sampai ke wilayah di daerah Tapak atau Tugurejo. Di situ kalau kita lihat time series itu terlihat daratan itu semakin ke dalam. Nah, itulah fungsi mangrove itu tadi, sebenarnya mempunyai peran paling tidak bisa menahan abrasi, mungkin dengan beraneka ragamnya tadi juga mencegah adanya angin dan sebagainya. Begitu pula kalau kita berkunjung ke wilayah Tugurejo, di situ akan terlihat bangunan-bangunan yang ada di tengah laut. Nah, sebenarnya itu kan dulu juga merupakan tambak atau daratan yang kemudian karena abrasi itu jaraknya bisa berkurang sampai berapa ratus meter dari yang dulunya daratan itu. Ya, saya kira jadi peran mangrove itu besar sekali. Nah, sekarang kita mungkin dengan berkembangnya mangrove di Kota Semarang ini, masyarakat pesisir juga mulai melihat juga manfaatnya. Banyak wilayah mangrove seperti daerah Mangkang, Mangunharjo, Tugurejo itu masyarakat merasakan dampak dari ekonominya. Karena adanya peran mangrove yang luar biasa itu, masyarakat memanfaatkan itu sebagai wilayah ekowisata. Bukan sekedar ekowisata melihat, tapi juga saya kira anak-anak sekolah juga punya peran, yaitu eko-edu-wisata, jadi pembelajaran. Nah, ini sangat penting karena kan Semarang wilayah pesisir. Mangrove juga spesifik di wilayah pesisir, saya kira itu hal yang luar biasa, anak-anak sekolah juga harus paham.
Nah, dari eduwisata tersebut masyarakat merasakan manfaat secara ekonomi itu tadi. Itu yang hal juga nilai tambah ekonomi dari mangrove tadi selain jasa lingkungan, ada manfaat ekonomi tadi jelas ekowisata, ekoeduwisata memberikan manfaat secara finansial bagi masyarakat dengan adanya kunjungan wisatawan. Nah, juga ada beberapa jenis mangrove yang menghasilkan buah seperti mungkin orang mengenal sebagai brayo atau dari jenis Avicennia. Itu bisa dimanfaatkan untuk tepungnya menjadi bahan baku roti, ada juga yang memanfaatkan sebagai bahan baku untuk es cendol atau es dawet itu, ada juga yang memanfaatkan untuk kopi. Nah, hasil penelitian saya lebih lanjut juga pemberdayaan masyarakat, ternyata buah atau propagul dari Rhizopora, dari mangrove jenis Rhizopora, itu bisa menjadi pewarna batik. Itu hal yang luar biasa, mungkin nanti bisa saya tunjukkan. Mangrove tidak untuk batik itu menjadi khas batik pesisir, selain digunakan sebagai pewarna, motif berbagai mangrove itu menjadi motif batik yang luar biasa. Ya, itu saya kira peran penting dan mestinya ada juga peran yang luar biasa itu dari hasil kayu, tapi saya kira ini tidak perlu diinikan di Semarang karena memang di Semarang masih terbatas, jadi saya kira masyarakat belum bisa memanfaatkan kayu dari mangrove secara optimal itu. Ya, saya kira untuk teman-teman atau adik-adik Alsta yang berpartisipasi dalam menanam mangrove ini suatu apresiasi yang luar biasa. Hanya mungkin pesan saya, jangan hanya menanam, itu yang penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perawatan. Hari ini menanam mungkin rame, iya, tapi bagaimana besok dan kedepannya bagaimana, itu yang lebih penting. Merawat harus diperhatikan. Kalau menanam itu gampang, tapi bagaimana merawat itu yang mestinya harus diperhatikan.